Shalom teman-teman sebangsa dan setanah air jemaat CCTV Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Gue berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini hari yang sangat spesial teman-teman. Kenapa? Karena gue percaya ada Yesus di tengah-tengah kita. Asik, ya kan? Dan hari ini gue akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Oke? Tapi sebelum kita mulai, kita mau intro terlebih dahulu teman-teman. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini teman-teman, sudahkah kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Mari coba kita renungkan pertanyaan ini teman-teman. Ada nggak sih kita memiliki kerinduan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan? Nah, salah satu contohnya adalah Daniel. Daniel adalah tokoh dalam Alkitab yang hidupnya bisa dipercaya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar dan meneladani kehidupan dari Daniel, teman-teman. Nah, kalau teman-teman membaca kitab Daniel dalam pasal yang pertama, diceritakan bahwa Daniel waktu itu hidup pada zaman pemerintahan Yoyakim, teman-teman. Pada saat itu Yehuda dijajah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar memilih beberapa orang Israel yang dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bisa dipekerjakan di istana. Beberapa di antara mereka yaitu ada Daniel, ada Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca Daniel 1 ayat 3 dan ayat 4, Alkitab katakan begini. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tiada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar dari Daniel untuk mengetahui apa aja sih yang menyebabkan Daniel bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yang pertama, teman-teman, Daniel memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Nah, ini penting nih buat teman-teman, ya. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya. Kita bisa lihat dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah teman-teman, santapan raja itu berhubungan dengan makanan yang mewah. Anggur, daging ya. Itu berbicara tentang semua keinginan duniawi. Nah, dalam kehidupan ini kita juga harus memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan dunia seperti yang Daniel lakukan. Nah, pada zaman itu Daniel mengalami hal yang sangat gak enak. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang dijajah. Sekalipun dia mempunyai kedudukan di istana raja, tetapi tetap dia sedang dijajah. Dia jadi orang dari kelompok yang minoritas. Tapi yang masalah begini teman-teman ya, keadaan yang seperti ini merupakan masalah nih buat kelompok minoritas ya. Tapi yang luar biasa dari Daniel adalah begini, sekalipun menjadi kelompok yang minoritas, dia tetap mempunyai ketetapan hati untuk tidak ikut menjadi sama dengan dunianya hari itu. Kenapa? Karena dunia ini dapat meracuni kita dengan prinsip-prinsip yang salah. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, kita harus mampu menjaga kekudusan kita di tengah dunia ini. Jangan sampai prinsip-prinsip dunia tentang kekayaan, kedudukan, kehidupan lainnya yang salah itu bisa menajiskan kehidupan kita. Jadi kita harus mengikuti apa kata firman Tuhan, bukan apa kata dunia. Nah, yang kedua, kenapa Daniel bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan? Karena Daniel memiliki kualitas, ya. Nah, jadi untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan, kita juga harus memiliki kualitas yang baik, baik jasmani maupun rohani. Daniel memiliki kualitas yang luar biasa. Kita dapat melihatnya teman-teman dalam Daniel 1 ayat yang ke-20. Alkitab katakan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang yang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, kualitas ini teman-teman bicara ya kualitas jasmani yang meliputi kepandaian atau keahlian kita atau talenta kita. Ya, sedangkan kalau teman-teman baca di poin yang tadi yang gue bagikan yang pertama, itu lebih bicara masalah kualitas rohani. Nah, seringkali anak-anak Tuhan mengabaikan kualitas jasmani ini. Ya, banyak orang berpikir bahwa yang penting cinta Tuhan, yang penting hidup suci, tapi kurang memiliki kualitas yang bisa dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, kalau saat ini Tuhan mempercayakan kita untuk kuliah di sebuah universitas, kita harus memiliki kualitas yang baik. Kita harus rajin belajar, ya. Kalau hari ini kita bekerja, kita harus punya kualitas yang excellent. Supaya apa? Supaya begini, orang dunia bisa melihat bahwa kita ini anak Tuhan, ya, yang punya kualitas antara jasmani maupun rohani. Orang yang bekerja harus bekerja dengan sebaik mungkin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin ya teman-teman ya. Dan yang ketiga teman-teman, Daniel itu memiliki iman yang teguh. Kalau teman-teman baca pasal yang ketiga, ini bicara tentang perapian yang menyala-nyala. Kita pun udah pasti tahu ya kisahnya tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang mempertahankan iman mereka ketika diperintahkan untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Tapi mereka memiliki ketetapan hati untuk tidak menyembah patung tersebut. Nah, kita juga harus memiliki kualitas iman yang kayak begini nih. Iman yang selalu melihat kepada Tuhan. Walaupun kita digoncang oleh dunia, oleh sekeliling kita, kita harus tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Kalau kita mau jadi kepercayaan Tuhan, ya kita nggak boleh lihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus memusatkan pandangan kita kepada Yesus, kepada Kristus. Yang selanjutnya, Daniel memiliki keakraban dengan Tuhan. Ya, Daniel 6 ayat yang ke-11 Alkitab katakan begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi walaupun Daniel pada masa itu dilarang menyembah dan berdoa kepada Allah, tetapi perhatikan Daniel tetap memuji dan menyembah Allah seperti yang biasa dia lakukan. Yang selanjutnya teman-teman yang kelima, kenapa Daniel bisa jadi orang kepercayaan Tuhan? Karena Daniel memiliki hati buat bangsanya. Nah ini penting nih teman-teman ya. Jadi Daniel memiliki hati buat bangsanya sekalipun dia bukan seorang pendeta ataupun bukan seorang Lewi teman-teman. Tapi yang luar biasa adalah begini, dia merindukan pembebasan dan pemulihan terjadi buat bangsanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki hati buat bangsa Indonesia. Hati yang rindu melihat terjadinya revival terjadi atas Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, kita harus sadar bahwa tujuan kita dipercayai Tuhan. Kalau hari ini kita dipercaya Tuhan di bidang kedokteran, di bidang pendidikan, farmasi, dan yang lainnya, perhatikan baik, semua bidang tersebut bukan untuk kita mencari kekayaan bagi diri kita sendiri, tapi kita juga harus berperan untuk pemulihan bangsa kita dan kebangunan rohani buat bangsa kita. Gue berharap teman-teman diberkati dengan video ini, teman-teman yang diberkati dengan video ini, silakan boleh sharingkan supaya teman-teman kita yang lain di luar sana, mereka pun bisa jadi seperti Daniel, ya, jadi orang kepercayaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, pada hari ini Tuhan mau berdoa buat setiap jemaat CCTV yang nonton tayangan ini. Biarlah kami boleh menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami mengerjakannya bukan hanya sekedar untuk keuntungan kami sendiri atau kekayaan kami sendiri Tuhan, tapi ajar kami Tuhan supaya kami boleh peduli buat bangsa kami, buat orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Tuhan pakai jemaat CCTV Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kingdom teman-teman, salam sehat selalu buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.